pagi anak-anak, bagaimana kabarnya semuanya? Apakah semua dalam kondisi sehat? Baik, oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan memimpin kita untuk berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita pada hari ini dilancarkan. Baik, untuk anak-anak silakan berdiri. Baik, berdoa Ibu pimpin, berdoa beragama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa diucapkan. Oke anak-anak. Nah, di minggu lalu siapa yang masih ingat kita materi apa? Benar sekali, di minggu lalu kita masuk ke materi Bhinneka Tunggal Ika. Nah, untuk minggu ini kita akan mempelajari materi tentang belajar Pancasila menyenangkan. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengajak anak-anak untuk melakukan ice breaking. Ice breaking itu adalah ice breaking tepuk semangat. Dimana kan kita sudah sering melakukan ice breaking tepuk semangat ini. Pasti anak-anak sudah bisa untuk melakukannya. Oke, silakan diri anak-anak. Ibu akan pimpin ice breaking. Anak-anak, tepuk semangat. Semangat. Oke, bagus sekali anak-anak. Sekarang di sini sebelum Ibu masuk ke pemaparan materi atau video pembelajaran, siapa yang tahu apa itu Pancasila? Baik, benar sekali. Jadi Pancasila itu adalah dasar negara atau ideologi dari bangsa kita yang menjadi pedoman hidup kita semua. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu mau beberapa peraturan, yaitu yang pertama, anak-anak dilarang untuk makan makanan di kelas. Kemudian wajib aktif, fokus, dan mendengarkan, juga menyimak dan memahami pembelajaran hari ini. Kemudian anak-anak diperbolehkan untuk minum di kelas dan diperbolehkan juga untuk izin ke toilet atau kamar mandi jika diperlukan. Oke, siapa yang sudah siap untuk kita pembelajaran hari ini? Baik, semuanya sudah siap ya. Kita beri tepuk tangan dulu. Nah, oke baik anak-anak, sebelum kita masuk ke pemaparan materi, di sini Ibu mempunyai video pembelajaran terkait materi kita hari ini, yaitu belajar Pancasila menyenangkan. Oke, sebelum Ibu menjelaskan materi, anak-anak silakan disimak dulu video pembelajarannya. Nanti setelah anak-anak menyimak, Ibu akan menanyakan beberapa pertanyaan yang sekiranya anak-anak bisa jawab setelah anak-anak menonton video pembelajaran yang sudah Ibu tayangkan. Jadi tolong disimak dengan baik, jangan mengganggu temannya, dan fokus untuk menonton video pembelajarannya. Baik anak-anak, ini Ibu akan mulai. Silahkan diperhatikan ya. Oke, di sini ada arti dan makna Pancasila. Anak-anak bisa amati, pahami, atau bisa dicatat ya. Tidak boleh ribut dan harus fokus mendengarkan dan mengamati video pembelajaran yang sudah Ibu berikan. Sila yang pertama yaitu yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Artinya yaitu mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Lalu maknanya apa Kak? Nah, maknanya yaitu menghormati kebebasan beragama, menjalankan ibadah sesuai agama. Oke, di sini ada contoh penerapan sila kelima. Anak-anak bisa disimak ya, dan harap fokus. Tidak boleh mengganggu temannya yang sedang mendengarkan atau mengamati video pembelajarannya. Nanti Ibu akan tanyakan beberapa pertanyaan untuk kalian jawab. Dan Ibu harap kalian bisa menjawab dan memahami setelah menonton video pembelajaran ini. Memberikan hak yang sama kepada semua orang, memperjuangkan kesejahteraan sosial, dan menghindari yang namanya diskriminasi. Lalu contoh penerapannya apa Kak? Nah, contoh penerapannya ya anak-anak di sekolah. Oke anak-anak, tadi itu adalah video pembelajaran yang sudah Ibu tampilkan untuk anak-anak. Nah, dari video pembelajaran tadi, apa yang anak-anak bisa simpulkan atau dapatkan dari pembelajaran tadi?
Oke, benar sekali. Kemudian Ibu ingin bertanya nih, menurut kalian, mengapa sih penerapan Pancasila itu harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Setelah menonton video tadi, kan sudah ada penjelasan dari makna, penerapan, apa itu Pancasila, pengertiannya, dan sejarah singkat dari Pancasila itu sendiri. Oke, jadi benar sekali jawaban dari Dina bahwa Pancasila harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari karena itu merupakan dasar ideologi dari bangsa kita. Kita sebagai warga negara Indonesia berhak untuk menjaga keutuhan dan menjaga persatuan dari Indonesia lewat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya, apa sih contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang bisa menyebutkan? Oke, itu di situ ada Ode, kemudian ada Yuda. Oke, untuk Ode, silahkan. Benar sekali apa yang dikatakan Ode. Jadi, di rumah kita bisa membantu orang tua, di sekolah kita bisa seperti saat salaman dengan ibu guru. Kemudian untuk Yuda, silahkan. Benar sekali jawaban Yuda. Jadi di lingkungan masyarakat kita bisa ikut gotong royong. Itu merupakan contoh penerapan sila keempat. Dan yang dikatakan oleh Ode tadi adalah penerapan sila pertama, sila kedua. Tuh. Oke, sekarang Ibu akan memaparkan materi terkait belajar Pancasila menyenangkan. Oke. Di sini ada tujuan pembelajarannya, di mana itu yang pertama itu adalah anak-anak bisa memahami makna nilai-nilai Pancasila, kemudian bisa menjelaskan hubungan antara sila dari Pancasila, dan mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya ini adalah pengertian dari Pancasila. Jadi Pancasila itu sendiri adalah dasar negara Indonesia yang menjadi pedoman bagi bangsa kita untuk berperilaku setiap saat. Nah, Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, ya. Artinya panca dan sila. Panca sendiri artinya 5 dan sila itu artinya dasar. Jadi Pancasila ini adalah 5 dasar utama yang menjadi pedoman hidup di bangsa Indonesia atau warga Indonesia. Nah, selanjutnya ini ada 5 sila Pancasila. Itu yang pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa dengan lambang bintang. Kemudian yang kedua ada kemanusiaan adil dan beradab dengan lambang rantai. Kemudian yang ketiga persatuan Indonesia itu lambangnya itu beringin. Oke, kemudian yang keempat itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan dengan lambang kepala banteng. Kemudian yang terakhir itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan lambangnya itu adalah padi dan kapas. Nah, untuk filosofinya sendiri kan kita sudah bahas di minggu lalu di Bhinneka Tunggal Ika di burung Garuda Pancasila itu ya. Ibu harap anak-anak masih mengingat arti makna filosofi setiap lambangnya. Nah, setelah itu kita punya makna sila-sila Pancasila. Sila pertama itulah ketuhanan maknanya. Kemudian yang kedua itu artinya kemanusiaan, kemudian yang ketiga itu adalah persatuan, dan keempat itulah kerakyatan, dan kelima itulah keadilan sosial. Mulai dari seperti di sila pertama itu seperti berdoa, toleransi, kemudian di sila kedua itu kemanusiaan itu seperti saling membantu dengan teman, tolong menolong, kemudian yang ketiga di persatuan itu seperti mengikuti upacara bendera setiap hari Senin, kemudian di sila keempat itu seperti anak-anak berdiskusi saat memilih ketua kelas agar mencapai mufakat atau persetujuan bersama. Kemudian keadilan sosial itu adalah tidak membeda-bedakan hak orang lain. Nah, ini yang terakhir adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan Pancasila. Itu yang pertama itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian menghargai sesama manusia. Kemudian yang ketiga itu adalah cinta tanah air dan bangsa kita, bangsa Indonesia. Kemudian yang keempat adalah demokratis dan menghargai pendapat sesama. Kemudian yang kelima itu adalah yang terakhir adalah bersikap adil, suka berbagi, dan jujur.
Oke. Apakah sampai sini anak-anak paham dengan materi yang dijelaskan? Baik, paham ya. Tolong disimak lagi, boleh dicatat apa itu penjelasan dari Ibu tadi untuk kalian pelajari lagi nanti di rumah ya. Oke, di sini ada hubungan antar nilai Pancasila. Ada 3 hubungan nih yang Ibu ambil 3 contoh. Yang pertama itu contoh pertama itulah menghormati teman yang berbeda agama. Itu hubungannya itulah sila pertama dengan sila ketiga. Yaitu sila pertama itulah menghargai agama atau kepercayaan orang lain. Kemudian yang kedua itulah sila ketiga, telah menjaga kerukunan dengan umat beragama. Kemudian yang keempat adalah contoh kedua adalah hubungan adalah sila keempat dan sila ketiga. Contohnya adalah bermusyawarah, di mana di sila keempat itu adalah kita melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat, dan di hubungan dengan sila ketiga adalah menjaga kebersamaan. Oke, di sini di contoh kedua, Ibu punya bermusyawarah, di mana hubungan antar nilainya itu yakni sila keempat dan ketiga, di mana sila keempat itu kita bermusyawarah untuk mencapai mufakat atau keputusan yang adil untuk semuanya. Kemudian hubungan dengan sila ketiga adalah menjaga kebersamaan. Kemudian di contohnya terakhir adalah belajar bersama dengan teman yang kesulitan belajar, di mana hubungannya itulah sila kedua dengan sila kelima, di mana di sila kedua itulah peduli dan tolong menolong dengan sama. Kemudian di sila kelima itulah membantu teman yang kesusahan atau adil. Oke, selanjutnya ini adalah manfaat menerapkan Pancasila. Ibu ambil 5. Itu yang pertama itu adalah hidup rukun dan damai. Kemudian yang kedua itulah lingkungan aman dan nyaman. Kemudian membentuk karakter dan mempererat kepersatuan dan kesatuan, serta melatih sikap adil kita. Oke, paham anak-anak? Baik. Nah, di sini ada contoh penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu punya 3 contoh. Yang pertama adalah berdoa sebelum makan, misalnya seperti kita. Tadi kita sebelum mulai pembelajaran berdoa, nanti juga setelah pembelajaran berakhir kita akan tutupnya dengan berdoa sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua adalah berdiskusi dengan teman sekelas. Selain itu bisa seperti kita membantu teman yang kesulitan dalam pembelajaran, itu juga bisa sebagai contoh. Kemudian yang ketiga adalah kerja bakti di lingkungan masyarakat. Siapa ini yang sering ikut gotong royong atau membantu orang tua atau lingkungannya di rumah? Oke, semuanya ya, Ibu harap itu terus berlangsung dan bisa lebih sering kalian lakukan setelah kalian mempelajari materi ini. Oke. Ini sudah selesai materi yang Ibu paparkan. Bagaimana dari penjelasan materi tadi? Apakah kalian bisa memahami dan kira-kira bisa untuk mengikuti atau melakukannya dan menerapkannya di lingkungan sehari-hari? Baik, bisa ya? Oke, anak-anak, sebelum kita mengakhiri, Ibu punya lembar kerja tugas yang harus anak-anak kerjakan secara berkelompok. Oke, kelompoknya itu masih pakai kelompok yang lama, dimana kalian kan sudah Ibu bagi sebelumnya menjadi beberapa kelompok, 4 kelompok ya kalau nggak salah Ibu ya. Oke, itu berisikan kalau nggak salah itu 4 sampai 5 orang. Baik, silakan dulu duduk dengan anggota kelompoknya sebelum Ibu bagikan lembar kerjanya. Oke anak-anak, di sini Ibu sudah bagikan tadi lembar kerja ke masing-masing kelompok yang akan dikerjakan oleh kalian bersama anggota kelompoknya. Usahakan mengerjakan dengan sangat baik agar hasilnya juga memuaskan kalian. Oke, di sini Ibu punya lembar kerjanya, bisa diperhatikan dulu sebentar ke depan. Ibu punya lembar kerja murid dengan materi kita hari ini. Di sini juga di kertas bagian kedua itu adalah berisikan nama kelompok, anggota kelompok, dan juga petunjuk pengerjaan, di mana anak-anak setelah mengisi nama kelompok, terus anggota kelompok lengkap dengan nomor absennya, itu anak bisa mengerjakan lembar kerjanya.
mulai dari membaca soal dengan teliti, kemudian mengerjakan semua soal sesuai dengan tuntunan telah Ibu berikan di masing-masing LKM, kemudian menjawab pertanyaan dengan bahasa yang baik dan benar. Kemudian yang terakhir adalah mengerjakan bersama anggota kelompok. Setiap anak atau anggota kelompok harus aktif berdiskusi dan nanti akan memaparkan hasil lembar kerja ini di depan kelas bersama dengan anggota kelompoknya atau akan berpresentasi. Bagaimana anak-anak? Apakah bisa dipahami? Baik, bisa ya? Oke, Ibu berikan kalian waktu mengerjakan selama kurang lebih 20 menit. Nanti kalau kalian sudah selesai mengerjakan, itu akan skala bergiliran untuk maju ke depan melakukan presentasi. Oke, bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai? Sudah ya? Oke, silakan satu persatu maju ke depan giliran ya. Dimulai dari kelompok yang paling ujung itu kelompok apa? Matahari. Kemudian Mawar, Melati, dan juga kelompok Jepun. Oke, giliran ya. Nah, baik. Itu tadi pemaparan materi dari setiap kelompok, di mana Ibu sudah melihat bahwa semuanya sudah bisa untuk menjelaskan dan memahami materi, juga mengerjakan lembar kerja yang telah Ibu berikan dengan baik. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, di sini Ibu akan menyampaikan kesimpulan dari materi tadi yang sudah Ibu jelaskan. Jadi, kesimpulannya adalah Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi dasar dari bangsa kita, bangsa Indonesia. Kemudian, setiap sila itu memiliki nilai yang saling berkaitan satu sama lain, sehingga harus diterapkan bersama-sama. Nah, dengan menerapkan nilai Pancasila, kita dapat hidup rukun, saling menghargai, dan menjadi siswa yang berkarakter baik, juga membantu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita, bangsa Indonesia. Oke anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita tadi, kita kan sudah mengerjakan secara berkelompok. Nah, sekarang Ibu memberikan kalian asesmen sumatif yang akan dikerjakan secara individu. Sama pengerjaannya seperti minggu lalu Ibu sudah jelaskan. Seperti biasa, kalian mengisi identitas seperti nama, kelas, nomor absen, hari tanggal. Kemudian di sini sudah ada petunjuk pengerjaannya, di mana kalian memberikan tanda silang pada jawaban yang kalian pilih, atau menurut kalian jawaban yang paling tepat. Di sini ada 10 soal, Ibu akan memberikan waktu kalian 15 menit untuk mengerjakannya. Dikerjakan secara individu atau mandiri, tanpa mencontek dengan temannya. Oke? Dan Ibu harapkan hasilnya nanti akan baik, karena kalian sudah menunjukkan pemahaman terkait materi yang sudah Ibu jelaskan pada hari ini. Oke. Asesmennya sudah Ibu sudah Ibu bagikan kepada setiap siswa. Ibu minta untuk dikerjakan dengan baik. Jangan ada yang mencontek dan fokus pada pekerjaannya sendiri. Apakah bisa? Baik, silakan dikerjakan ya. Jangan ada yang mencontek ya anak-anak. Kalau ada pertanyaan tentang soalnya, bisa langsung tanyakan atau panggil ke Ibu. Oke, baik anak-anak, ini sudah 15 menit. Apakah sudah semuanya menyelesaikan lembar asesmen sumatifnya? Oke, sudah ya. Ketua kelas silakan bantu Ibu untuk menyetorkan ke depan. Oke, terima kasih Ketua kelas karena sudah membantu Ibu mengumpulkan. Nah, nanti hasilnya akan Ibu berikan di pertemuan minggu depan. Ibu harap hasilnya tidak ada yang mengecewakan ya, karena anak-anak sudah menunjukkan bahwa tadi anak-anak sudah paham dengan materi yang sudah Ibu jelaskan, dan anak-anak juga sudah mencatat, sudah memahami, sudah menjawab pertanyaan, sudah mempresentasikan lembar kerja, dan mengerjakan lembar kerja dengan anggotanya dengan sangat baik. Oke. Nah, baik. Dari pembelajaran kita hari ini, yang kita dapat simpulkan adalah Pancasila merupakan suatu ideologi atau dasar negara yang sangat penting bagi kita sebagai warga negara Indonesia. Selain menjadi pedoman, dia juga sebagai ideologi atau dasar dari kita dalam berperilaku setiap saat. Jadi, anak-anak harus
selalu menerapkan nilai atau nilai dari sila-sila Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti membantu orang tua, berdoa, gotong royong, bermusyawarah, adil. Pokoknya nilai-nilai itu anak-anak harus kembangkan setiap hari dan harus anak-anak lakukan setiap hari, tidak hanya membaca materi saja. Oke, baik. Pertemuan hari ini Ibu cukupkan. Kita akan bertemu lagi di minggu depan ya anak-anak ya. Oke, silakan berdiri. Ibu akan tutup dengan doa untuk pembelajaran kita hari ini. Baik, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak sudah aktif dan juga mengikuti pembelajaran kita pada hari ini dengan sangat baik. Sekarang anak-anak bisa istirahat dulu ya, karena belnya sudah berbunyi. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa di pertemuan minggu depan.